Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, ibu-ibu, para akhwat, para muslimah, dan semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, ibu-ibu, para muslimah, para akhwat dan ummahat, alhamdulillah di waktu duha di masjid yang penuh berkah ini kita akan membahas secara syariat dan kita bahas juga bagaimana dalam tinjauan medis, sekaligus bagaimana tips menurunkan berat badan. Tadi sebagaimana disampaikan bahwasanya pembahasan tentang diet atau masalah berat badan ini masalah yang sensitif ya bagi kaum hawa atau perempuan, begitu ya. Karena perempuan mana yang tidak ingin terlihat cantik, terlihat bagus badannya, enak dilihat ya. Karena fitrah perempuan adalah ingin terlihat cantik, haus akan pujian, pengen menjadi pusat perhatian, dan itu adalah fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah yang Allah fitrahkan. Ya, dan semua ingin mendapatkan berat badan yang ideal. Ya, makanya cita-cita hampir semua perempuan cita-citanya kurus tapi hobi makan. Semuanya. Ya, oleh karena itu Instagram para akhwat kalau tidak dipenuhi dengan kuliner, pasti dipenuhi dengan barang-barang belanjaan. Kuliner, barang belanjaan, dan tapi itu fitrah ya. Kalau laki-laki dipuaskan dengan cara yang sudah diketahui, dan kalau perempuan ya memang jalan-jalan, kuliner, beli emas ketika umroh, mungkin begitu ya. Itu fitrah kalau memang membahagiakan, pengen membahagiakan, itu fitrah ya. Artinya bukan suatu hal yang aib. Ya, pernikahan dimulai dengan cinta, dirawat dengan harta, bisa jadi. Itu fitrah. Karena sekarang popok mahal, susu mahal gitu. Tapi itu fitrah, bukan berarti maksudnya harta segalanya, tapi memang itulah fitrah perempuan. Dia suka dengan perhiasan dunia. Bagaimana cara memanjakan? Dengan memberikan perhiasan dunia sesuai dengan kemampuan suaminya. Seperti itu. Dan fitrah perempuan ingin terlihat cantik, terlihat kurus, terlihat glowing, putih, semampai, mempesona, dan sebagainya. Ini adalah fitrah perempuan. Dan salah satunya adalah tentu dengan mendapatkan berat badan atau body yang ideal. Satu ini sisi yang dimanfaatkan oleh beberapa orang ya. Karena kalau kita berbicara tentang diet, kita harus paham ada pembahasan secara syariat maupun medisnya. Ada pembahasan diet yang sunnah itu bagaimana? Apakah harus sarapan atau tidak? Apakah harus skip sarapan? Apakah makannya 3 kali atau 2 kali sehari menurut sunnah? Apakah jenis makanan yang disunahkan? Haruskah kita mengganti nasi dengan kurma supaya sunnah? Atau apakah jam makan terakhir itu jam 5, selebihnya nggak makan? Bagaimana menurut syariat? Ini ada jawabannya. Bagaimana juga pandangan medis? Apakah boleh makan malam hari? Apakah makan di malam hari itu menambah berat badan? Makan malam ya menambah berat badan? Jawabannya tidak, itu mitos.
Makan malam tidak menambah berat badan. Kabar gembira ya. Ya, makan malam tidak menambah berat badan. Ini mitos. Karena yang menambah berat badan adalah tatkala kalori yang masuk lebih besar daripada kalori yang keluar. Jadi bukan karena makan malamnya. Mitos. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan secara medis yang perlu kita sampaikan. Dan demikian juga bagaimana cara menurunkan berat badan yang benar. Ya, karena banyak sekali ditawarkan ya, bahkan dengan iklan-iklan yang fantastis. Ya, contoh misalnya ya, dan banyak ibu-ibu karena pengen cepet, pengen instan, banyak yang tertarik dan banyak yang tidak mendapatkan hasil dengan baik. Banyak iklan-iklan, jadi kita jangan percaya dengan iklan misalnya menurunkan berat badan 5-7 kilo dalam sepekan. Ini tentu tidak benar, pseudoscience. Jangan dalam tanda kutip terperdaya atau bahasa ininya tertipu dengan iklan-iklan seperti itu. 10 kilo 1 bulan. Ini tidak sehat. Kalau kita katakan ini bukan turun berat badan tapi kurang gizi. Ya, contoh misalnya, dan memang ada yang turun tapi bukan berat badan yang turun. Nanti kita akan jelaskan secara komprehensif. Yang turun itu adalah massa air. Yang turun adalah massa air ya. Karena ketika seseorang mengatur pola makan, misalnya diatur rendah garam gitu ya, maka akan terjadi pengeluaran cairan dari dalam sel menuju bagian interstisial. Jadi setiap sel dikurangi cairannya, akhirnya terjadilah penurunan berat badan. Jadi kalau berat badan menurun dalam jangka waktu 3 hari, 5 hari, pastikan yang menurun itu bukan lemak, tapi yang menurun adalah cairan tubuh. Dan ini biasa dilakukan oleh binaraga, atlet tinju. Ya, mereka kalau sebelum penimbangan, mereka akan memanipulasi kadar cairan dalam tubuh. Mereka akan buang sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara. Jadi bisa sehari 5 kilo hilang, tapi yang hilang adalah cairan. Kalau lemak, dia tidak bisa hilang dalam 3-5 hari. Dia akan hilang dalam jangka waktu yang lama dan berproses. Ya, berproses. Ya, tidak semudah ini, tidak semudah seperti yang dibayangkan. Kalau memang lemak bisa larut dalam sehari, kita tinggal minum aja mama lemon, ntar lemaknya akan larut semuanya nanti, insya Allah. Kalau bisa dalam sehari, ya, lemaknya akan larut dan cair, insya Allah. Seperti itu. Jadi jangan tertipu dengan beberapa iklan-iklan ya, iklan-iklan bombastis ya. Memang ada yang nurun ketika ditimbang, tetapi yang nurun adalah massa cairan tubuh, bukan lemak. Karena berat badan itu bukan hanya lemak, berat badan terdiri dari otot, tulang, cairan tubuh, dan lemak. Makanya nanti kita bedakan antara berat massa tubuh dengan berat lemak. Makanya tujuan dari diet adalah fat loss, bukan weight loss. Tujuan dari diet adalah fat loss, menghilangkan lemak, bukan menurunkan berat badan. Dan masih banyak prinsip-prinsip yang harus kita jelaskan terkait dengan menurunkan berat badan. Intinya, yang namanya menurunkan berat badan harus perlahan-lahan, pelan-pelan, dengan sehat. Dan satu lagi, kalau kita ingin menurunkan berat badan, sebagian dari kita, terutama ibu-ibu yang pengen instan, kalau ingin, dan sekarang lagi ngetren ya, pola hidup sehat dan menurunkan berat badan, terlalu fokus kepada makanan. Padahal pola hidup sehat dan menurunkan berat badan, itu ada 4 hal yang harus dilakukan semuanya. Pertama, pola makan. Yang kedua, pola gerak. Yang ketiga, pola tidur. Yang keempat, pola pikir. 4 hal ini harus dilakukan semuanya apabila ingin hidup sehat, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan pola hidup yang ideal. Jadi 4 hal ini harus dilakukan. Nah, sekarang dengan adanya diet atau diet viral, diet macam-macam, ada diet enak, diet nggak makan nasi,
diet nggak makan tepung, diet rendah garam, diet tinggi protein, diet yang hanya makan buah-buahan saja. Ya, itu semua dietnya terlalu fokus pada makanan. Padahal kalau ingin sehat dan ingin mendapatkan berat badan yang ideal, 4 hal ini harus terpenuhi. Sehingga apa? Sehingga sebagian kita atau bahkan ibu-ibu, mbak-mbak yang ingin menurunkan berat badan terlalu fokus pada makanan. Dampaknya apa? Terlalu banyak pantangan, tidak makan ini, tidak makan itu, tidak makan ini, tidak makan itu, bahkan sampai pada tahap menyalahkan. Gara-gara nasi berat badan saya naik, gara-gara nasi diabetes, gara-gara nasi badan gue bengkak, gara-gara nge-like postingan gorengan bengkak gue nih. Ya. Jadi gara-gara itu nasi. Makanya saya pernah buat video atau tulisan nasi anugerah Allah yang terzolimi. Karena nasi ini banyak disalahkan. Bukan nasi, akibat dari konsep diet yang terlalu fokus pada makanan, ya, tidak olahraga, tidak mengatur pola tidur, tidak mengatur pola pikir, akhirnya apa? Banyak yang menyalahkan makanan, menyebabkan makanan, padahal tidak. Yang paling sering nasi, ada diet nggak makan nasi. Ini kita bahas secara syariat dan medis, padahal nasi adalah kutnya orang Indonesia, kut makanan pokok. Ya, di mana-mana orang itu mengungkapkan sesuatu, mencari makan demi sesuap nasi. Sekarang nasi disalahin. Nah, ini kita perlu. Nah, sehingga mulai sekarang kalau ingin pola hidup sehat maupun berat badan ideal, digabung 4 pola ini. Terutama olahraga. Di zaman ini kita sangat butuh olahraga. Ya, kita sangat butuh. Nah, kita masuk sekarang ke slide. Para jamaah sekalian, mbak-mbak, ibu-ibu, akhwat, ummahat, bisa melihat slide yang saya buat? Ada ya? Ditampilkan nggak ya? Ditampilkan slide-nya ya. Oke, kelihatan ibu-ibu? Kalau yang tidak lihat mungkin buka dari HP-nya ya. Oke, di situ saya slide ini ada 2 part. Part pertama 50 slide, part kedua 60 slide. Kita ada 110 slide. Kira-kira habis nggak hari ini? Ada slide ya. Nah, slide-nya udah kelihatan. Jadi slide pertama itu judulnya saya sharing bagaimana cara menurunkan berat badan. Di situ ada gambar ya. Kalau nggak ada gambar kan nanti nggak yakin gitu ya. Di situ ada gambar ya. Ya, gambar ya, dan situ judulnya mantep ya, insya Allah. Tetap makan nasi, tetap makan tepung, tetap makan gula, masih bisa makan gorengan, dan tidak ada pantangan makanan secara umum. Tapi fokus ke pola hidup sehat. Oke, di next slide-nya, yang kedua. Oke, muncul gambar ya. Oke, di gambar itu saya dulu pernah 93 berat badannya. Itu saya, bukan orang lain ya. Itu saya, itu 93 berat badan saya di zaman Covid. Kenapa? Karena di zaman Covid, nanti kita ceritain ya, pola hidup saya tidak sehat di zaman Covid. Tapi setelah selesai Covid, setelah nggak sibuk lagi, kemudian balik lagi seperti sekarang, alhamdulillah. 93. Dan ini turun perlahan-lahan ya, bukan simsalabim gitu ya, hilang langsung pakai Mama Lemon tadi, enggak. Hilang ya, ini butuh proses pelan-pelan dan dinikmati. Dinikmati. Jadi turun lagi. Begitu juga istri saya juga sempat 86 sudah balik lagi 60-an. Semuanya di zaman Covid ya. Tidak kemudian begadang, dan nanti kita ceritakan lebih detail. Jadi alhamdulillah saya berani ngomong karena pernah bisa sama sekali. Masih makan, masih minum, masih jajan. Tadi pagi habis di Kalibata kita olahraga, lari sama nge-gym. Habis itu sarapan baru ngisi kajian. Ya, sarapannya bubur lagi ya. Masya Allah, mantep ya. Pagi-pagi nyabu ya. Sarapan bubur.
ya nggak ada pantangan, ya masih makan nasi, masih makan bubur. Walau yang secara teori katanya bubur itu dihindari bagi orang diet karena indeks glikemiknya tinggi. Apaan indeks glikemik nanti kita jelaskan. Oke, di situ ya, insya Allah tidak ada pantangan, tidak. Kenapa? Karena saya berkeyakinan dan inilah yang saya pelajari ketika kuliah dulu melalui teori yang insya Allah valid, bukan pseudoscience, bukan pseudoscience. Pseudoscience itu bagi orang awam yang tidak tahu ilmunya, ini kelihatan ilmiah. Tapi bagi orang yang punya ilmunya, ini gak ada ilmiahnya sama sekali. Ini namanya pseudoscience. Dan inilah yang muncul di sosmed, diikuti oleh semua orang. Terlalu fokus pada makanan. Memang sih turun, tapi yang turun adalah massa airnya. Atau bisa juga massa ototnya yang turun. Karena defisit kalori menyebabkan turunnya massa otot. Oleh karena itu defisit kalori harus disertai dengan olahraga beban supaya massa otot tidak hilang. Secara teori. Jadi banyak ibu-ibu ikut apa namanya, ikut diet macam-macamnya, diet cuma makan buah doang, diet nggak makan nasi, diet nggak makan ini, semuanya serba kukus, itu silahkan. Ya, tetapi tidak efektif. Kenapa? Akan terjadi yang namanya fenomena bola bekel. Bola bekel itu kan mental-mental gini ya. Memang si ibu-ibu ikut diet, lagi semangat-semangatnya, pantang sana, pantang sini, turun 3 kilo. Tapi nanti naik 5 kilo. Turun 5 kilo, naik 7 kilo. Turun 7 kilo, naik 10 kilo. Kenapa? Karena kalau cuma fokus pada makanan saja, di awal-awal semangat, pantangan sana, pantangan sini. Tapi lama-lama nggak kuat. Lihat es krim, lihat nasi, lihat lihat kuliner, nggak kuat. Akhirnya kebanyakan cheating. Yang benar tidak ada pantangan, tapi diatur, dan kita pun perlu paham berbagai macam teori gizi. Mana yang rendah kalori, tinggi kalori, mana yang tinggi kalori, rendah gizi, dan mana yang indeks glikemiknya rendah, mana yang indeks glikemiknya tinggi. Itu semua teori-teori dasar dalam ilmu gizi yang harus kita pahami apabila kita ingin melakukan diet yang benar pakai ilmu. Ya, dan insya Allah setelah kita paham itu semua, pasti nanti ibu-ibu setiap beli apa-apa pasti rajin akan balik. Semua makanan, minuman dan sebagainya pasti akan dibalik, akan melihat isi komposisi, akan melihat isi komposisinya. Dan mata tertuju gulanya berapa, proteinnya berapa, garamnya berapa. Itu kita kalau mau sehat. Pakai ilmu. Jadi insya Allah tidak ada pantangan sama sekali. Kita nikmati pelan-pelan, pakai proses, dan lebih stabil. Dan tidak tersiksa. Serba tahan ini, tahan itu, tersiksa. Dan satu lagi, kalau kita nahan-nahan makanan akan menyebabkan mood kita tidak meningkat, mood kita akan rusak. Serba nahan ini, nahan itu, ya mood gampang rusak, ya nggak enak dan sebagainya, serta banyak. Oleh karena itu jangan kita mengikuti program diet yang hanya fokus pada makanan saja. Yang benar dikombinasikan semua 4 pola hidup sehat ini, termasuk pola tidur juga. Harus tidurnya yang berkualitas, tidurnya yang lebih awal. Oke, kita next ya. Di slide yang ketiga, ya, minta tolong di next slide yang ketiga. Kita jelaskan mukadimah secara umum, nanti ada penjelasan rinci. Ya, ditanya, saya kan diet ini nggak ada pantangan ya, menurunkan berat badan nggak ada pantangan. Banyak yang tanya, saya masih makan nasi. Banyak yang nanya, nasinya gimana? Apakah nasi putih, nasi yang dibersihkan, nasi yang ini, atau nasi organik, beras organik? Banyak yang nanya. Sampai detail nanya. Jawaban saya, nasi putih biasa. Nggak pakai beras organik. Kemudian selanjutnya, makan tepung. Tepung yang mana? Apakah harus tepung apa ini, harus tepung ini? Tepung ini kan biasanya ada rinciannya. Jawabannya tepung rumah tangga biasa. Masih minum gula, apakah pakai gula aren, apakah pakai gula pasir, ya, atau pakai gula yang lain? Jawabannya gula pasir biasa. Saya masih minum gula pasir biasa, pakai minum, nggak pakai gula aren, nggak pakai apa, karena secara prinsip itu sama, baik indeks glikemik dan kalorinya. Yang beda hanya cita rasanya aja. Jadi gula aren, gula putih, gula merah itu secara kalori dan indeks glikemik sama, yang membedakan hanya cita rasa saja.
Kemudian masih makan gorengan. Ini gorengan yang mana? Jawaban gorengan pinggir jalan. Saya beli di pinggir jalan ya. Tidak pakai yang khusus dan sebagainya. Beli yang itu. Boleh. Tidak bahaya. Cuma nanti diatur. Dan salah satu tekniknya kalau saya makan gorengan, saya peres dulu pakai tisu minyak. Ini kan gorengan ya. Di rumah selalu stok tisu minyak. Jadi gorengannya diperes-peres dulu gitu ya. Sampai minyaknya hilang baru kita makan. Ya, itu lumayan bisa mengurangi sekitar 50 sampai 100 kalori. Jadi secara umum tidak ada pantangan yang kita lakukan baik saya maupun istri. Jadi kita sama-sama hampir pernah bengkak ya zaman Covid ya. Pernah bengkak. Yang kita lakukan itu adalah fokus kepada pola hidup sehat. Kita tidak fokus kepada berat badan. Karena kita yakin dengan menerapkan pola hidup yang sehat ya akan mendapatkan hadiah berat badan yang ideal. Jadi berat badan ideal hadiah dari pola hidup yang sehat. Kita fokus ke pola hidup sehat sehingga tidak stres setiap hari. Ya, habis setelah 3-5 hari nggak makan nasi nimbang. Loh, kok nggak turun? Kurang nasinya berarti ya. Nimbang lagi. Loh, kok tambah naik stres? Ya, habis intermittent fasting, habis puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan fokus buka puasa, ketimbangan. Gitu ya. Jadi kalau kita fokus ke berat badan, stres. Dan ini ada teori bahwasanya berat badan itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, dipengaruhi oleh cairan, dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Dan belum lagi nanti banyak faktor-faktor yang lain. Jadi kita fokus ke pola hidup sehat, bukan ke nimbang. Oleh karena itu, ketika menjalani pola hidup sehat, lama banget nggak nimbang, hampir nggak nimbang, udah lama nggak nimbang. Ya, karena bikin stres katanya ya, setiap timbangan stres. Ya, makanya ada anak-anak bercanda gitu. Jangan deket-deket timbangan. Kenapa? Soalnya kemarin ibu saya naik, dia langsung marah-marah. Kayak gitu ya. Jadi udah lama. Jadi berat badan gak usah diukur-ukur terus. Jalani aja pola hidup sehat, insya Allah itu bisa. Oke, next selanjutnya slide yang keempat. Tolong ditampilkan ya. Pertanyaannya, kenapa bisa naik sampai 94 kilo? Ya, itu saya difotoin sama teman waktu itu ya, saya juga kaget. Kok ternyata gede ya, depannya gorengan lah gitu. Ya, fotonya ya, depannya gorengan ya. Itu sempat 494, saya ngukur sendiri. Mengapa bisa demikian 94? Karena memang di zaman pandemi gaya hidup saya tidak sehat, saya akui, dan ini dipaksa oleh sistem. Kenapa? Di zaman pandemi saya bekerja sebagai dokter spesialis patologi klinik atau spesialis laboratorium. Selama pandemi, salah satu dokter spesialis yang disibukkan adalah dokter spesialis patologi klinik yang melakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, tepatnya memeriksa PCR. Kita memeriksa virus, mengembangkan, membiarkan, dan mengukur viral load serta mengeluarkan hasilnya. Ya, jadi di zaman COVID, pola hidup tidak sehat. Yang pertama, di rumah terus, nggak keluar. Biasanya saya punya jadwal futsal seminggu, sepekan sekali atau 2 kali. Nggak keluar. Kemudian yang kedua, duduk di lab berjam-jam. Jadi saya masuk pakai pakaian astronot, masuk, kalau sudah duduk mungkin bisa sekitar 6-8 jam. Saya masuk lab. Kita pakai pakaian astronot, duduk. Kita melakukan pemeriksaan. Ya, dan seringnya waktu itu sholat kita jamak. Kalau masuk siang pasti asar lolos. Kalau kita masuk sore maka maghrib lolos. Kita pakai pakaian astronot. Duduk berjam-jam. Kemudian begadang. Kenapa? Begitu kita selesai maka malamnya kita melakukan verifikasi hasil. Setelah melakukan malamnya verifikasi, kita pastikan, kita teliti satu persatu genetik mana yang positif, mana yang negatif. Kita verifikasi dari sekian itu verifikasi sehingga di zaman COVID minimal saya tidur jam 12 malam. Jam 1, jam 2 harus keluar karena besoknya jam 5, jam 6 ada yang terbang. Jadi begadang. Pertama jarang bergerak, duduk lama, begadang pola hidup yang. Kemudian makan yang banyak. Karena salah satu bentuk peralihan orang yang stres, salah satu bentuk referral orang yang stres depresi ada 2. Pertama banyak makan, yang kedua nggak mau makan. Tapi kebanyakan kita kalau stres peralihannya makan. Siapa yang kalau stres nggak makan? Ya, karena ngemil dan makan itu adalah proses peralihan.
Metode alami untuk menghindari stres. Jadi dia fokus kepada makanan, masuk gula, hilanglah pikiran stresnya. Ya makanya ibu-ibu kalau stres lagi marah sama suaminya, ya udah dia habis-habisan aja tuh. Beli coklat, beli ini, itu dalam rangka untuk menenangkan pikiran. Dan itu suatu hal yang wajar. Dan terjadi stres yang tidak terlihat, itu termasuk pola pikir. Ya, tidak stres ya. Itu jadi semua 4 pola ini dilanggar, akhirnya terus akhirnya naiklah sampai 94. Oke, next selanjutnya. Slide yang kelima. Minta tolong ya di ini kan. Kemudian slide yang kelima, kenapa bisa turun kembali lagi? Pertama, saya ingat setelah itu alhamdulillah dengan karunia dari Allah, dengan majunya sains, akhirnya saat itu berhasil ditemukan vaksin COVID yang pertama. Kemudian saya pun vaksin dan insya Allah main futsal lagi, olahraga lagi. Dan akhirnya mulai aktivitas lagi, mulai olahraga dan mulai tidak sibuk lagi, mulai nggak pakai PCR, mulai dilonggarkan. Ya, kemudian mulai mengatur pola makan lagi, mengatur pola hidup lagi, dan mulai kembali puasa atau intermittent fasting. Puasa atau intermittent fasting, dan ini yang paling efektif bagi kita yang super sibuk. Puasa atau intermittent fasting. Sebagai muslim kita puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, puasa 3 hari setiap bulan, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Itu sunnah, kita bisa puasa. Ya, dan ini yang banyak kita tinggalkan. Ya, karena puasa ini kalau diteliti secara medis ajaib. Yang pertama, kalau puasa pasti defisit kalori. Pasti defisit kalori. Kemudian yang kedua, ketika puasa, maka tubuh itu tidak menurunkan metabolisme tubuh secara total. Dia akan kembali lagi. Karena kalau kita terlalu fokus pada makanan dan terjadi defisit kalori terus menerus, maka tubuh akan merespon dengan menurunkan metabolisme tubuh. Jadi kan begini nih, ketika ibu-ibu semuanya mengurangi makan, nggak makan ini, nggak makan itu, dikurangi, ya maka tubuh akan membaca ini masuk pasokan kalori rendah, maka tubuh secara otomatis ya dengan hormon metabolismenya, hormon tiroid dan sebagainya akan dikurangi, maka tubuh secara otomatis akan menurunkan metabolisme tubuh. Artinya energi yang dibakar akan rendah. Dia hemat energi. Nah, sehingga terjadi begitu, sehingga ada tahap di mana nanti kalau sampai fokus pada makan makanan terus, ada tahap nanti di mana nggak turun-turun lagi. Memang 1 bulan 2 bulan pertama yang diet macam-macam itu, diet nggak makan ini, dia turun. Tapi ada sampai tahap di mana tubuh sudah menyesuaikan, menurunkan metabolisme tubuhnya, sehingga nggak turun-turun lagi. Coba tanya deh ibu-ibu ya, ibu-ibu, mbak-mbak yang dietnya hanya makan doang, tapi nggak olahraga. Mungkin 1-2 bulan pertama turun, setelah itu nggak turun-turun lagi. Kenapa? Karena tubuh sudah merespon dengan menurunkan metabolisme tubuh, sudah dihemat energinya. Sampai pada tahap inilah mulai nggak turun-turun lagi ya. Belum lagi sudah jenuh, udah kangen sama nasi. Karena nasi telah membersamai kita sejak awal sampai akhir. Tiba-tiba engkau campakkan begitu saja, kasihan nasi. Ya, nasi kasihan. Benar-benar terzolimi nih. Ya, kemudian akhirnya ya sudah. Nah, akhirnya makan biasa lagi, akhirnya naik lagi bersama dengan metabolisme tubuh yang turun. Seperti itu. Ya. Nah, kalau puasa dia tidak menurunkan secara total karena dia buka lagi. Ya, apalagi konsepnya puasa Daud ini ajaib. Ya, 1 hari metabolisme tubuh turun, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari olahraga, 1 hari puasa, 1 hari olahraga, insya Allah cepat. Cepat itu insya Allah. Ya. Dan intermittent fasting. Intermittent fasting ini paling efektif dan ini yang paling saya sering lakukan. Bagi orang yang sibuk, ya pengennya sih olahraga terus, tapi nggak dapat SIM, surat izin dari istri, ditinggalin terus ya, pengen ya olahraga terus, tapi kan ninggalin anak istri nanti. Akhirnya ya bagi orang yang sibuk, intermittent fasting paling bagus atau puasa. Ini bagus banget, sangat efektif. Tentunya perlu ditambah dengan olahraga seperti itu. Ya, intermittent. Ya. Pekan ini saya 3 kali intermittent, Senin, Selasa,
sama Kamis. Kemarin intermittent. Ya, intermittent selama 12 jam. Ya, cuma kalau kita ya yang bikin naik berat badan kita tuh bimbing umroh. Udah bimbing umroh pasti naik. Kalau ibu-ibu apa yang bikin naik berat badan? Melahirkan. Ya, kayak gitu ya. Jadi begitu biasanya kalau pulang-pulang umroh tuh harus nurunin lagi ya. Karena pasti naik. Oke. Oke, dan itu semua dijalani dengan normal. Ya, tidak ada paksaan, tidak ada apa ya, kayak merasa bersalah kalau cheating. Ya. Jadi kalau lagi cheating tiba-tiba makan es krim atau apa tuh merasa berdosa, kayak runtuh langit. Aduh, kenapa tadi tergoda makan es krimnya? Seperti itu ya. Kalau kita enggak ya, karena enggak ada pantangan, diatur. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan slide yang nomor 6. Slide yang 6 itu yang paling banyak ditanyakan bagaimana makannya. Padahal jadi ketika misalnya ada orang berhasil menurunkan berat badan, mindsetnya orang-orang langsung nanya makannya apa, yang dihindari apa aja, pantangan apa aja. Entah kenapa mindset pola hidup sehat dan menurunkan berat badan di zaman ini mindsetnya ke makanan semua. Di zaman ini. Padahal di zaman dulu kala, kalau ingin menurunkan berat badan itu fokusnya ke olahraga. Saya ingat dulu pas kecil, pas masih muda, emang sekarang masih muda ya? Ya masih muda, sekarang lebih mudaan gitu ya. Dulu kalau orang bilang nurunkan berat badan pasti dibilang olahraga kamu biar berat badannya turun. Jadi mindset orang dulu menurunkan berat badan olahraga. Tapi sekarang karena adanya influencer, adanya metode diet macam-macam, diet ini, sampai diet bawa Rasulullah SAW, ala Rasulullah, padahal bukan ajaran Nabi SAW. Bukan ajaran Nabi itu. Sampai diet bawa Nabi. Ya. Dengan adanya seperti itu, ya maka mindset orang sekarang berubah. Kalau pengen kurus dan pengen sehat, fokusnya ke makanan. Dengan fokus yang berlebihan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini bahaya, nasi bahaya, tepung bahaya, gluten bahaya. Apalagi yang bahaya-bahaya tuh. Ya, gluten bahaya, nasi bahaya, tepung bahaya. Ya, sampai-sampai ada yang buat konten meme-nya itu. Nanti jangan-jangan air putih bahaya. Karena tiba-tiba bahaya semuanya. Mie instan bahaya. Ya. Ini tidak ada pantangan, saya masih makan mie instan. Enggak bahaya. Yang penting diatur. Seperti itu. Ya, jadi itulah ketika kita bilang, saya masih simpan fotonya, kadang-kadang saya tunjukkan ke orang. Dulu pernah 93 saya. Yang ditanyain pertama kali, makannya apa aja? Kok mindsetnya langsung makanan? Padahal harusnya mindsetnya semuanya. Olahraga, puasanya, pola tidurnya, seperti itu. Jadi sekarang kita kembalikan lagi, mindset sehat dan ingin menurunkan berat badan tidak difokuskan pada makanan saja, tapi kepada 4 pola hidup sehat ini. Dan termasuk salah satunya adalah olahraga. Olahraga. Oleh karena itu, setiap orang berbeda-beda. Belum tentu orang ini cocok. Belum tentu ini pas. Belum tentu ini. Ada orang diet, tidak makan nasi, tidak makan tepung dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita jumpai di IGD, mahnya kambuh. Mahnya kambuh. Ada diet, nggak makan nasi, nggak makan apa, tapi makan lemak yang banyak. Makan lemak yang banyak. Nggak makan nasi, nggak makan tepung, menghindari karbo, makan lemak yang banyak. Tetapi tidak disertai dengan penjelasan komprehensif. Mana lemak jenuh, mana lemak tidak jenuh. Mana lemak baik, HDL, mana lemak HN. Tidak dijelaskan secara komprehensif, karena hanya nonton sekilas. Akhirnya apa? Akhirnya makan sembarangan. Bahkan ada orang diet katanya minyak goreng diminum. Karena katanya saya nggak makan karbo, saya makan perbanyak lemak. Ini kan lemak jenuh, bahaya banget. Bukan begitu diet keto yang benar. Dan ini ada penjelasannya nanti. Ada penjelasan lebih detail.
Ya, karena lemak yang dimaksud di situ dalam diet keto adalah lemak yang baik, lemak tak jenuh, yang bisa meningkatkan kolesterol baik atau HDL, high density lipoprotein. Kan begitu. HDL, lemak yang baik. Contohnya apa? Lemak baik minyak ikan, lemak baik pada alpukat, ya, lemak baik pada kuning telur sebenarnya baik juga. Dia juga ada HDL-nya. Pada kacang-kacangan, HDL lemak baik tinggi. Itu yang dimaksud dengan diet keto. Makannya lemak yang baik. Bukan sembarangan, sehingga apa? Kita jumpai datang ke UGD, kolesterol naik apa? Kenapa habis diet keto? Ini kan perlu kita jelaskan secara komprehensif. Dan setiap orang beda-beda. Ya, setiap orang beda-beda ya. Bisa jadi dia cocok ini. Dan setiap orang juga beda-beda. Ada orang yang dia hobi olahraga, sehingga dia untuk menurunkan berat badan dia fokus olahraga, makan secukupnya. Ibu-ibu tahu Mike Tyson? Para ahwat tahu nggak nih? Kayaknya nggak tahu ya. Oh tahu, ternyata dia ini juga. Mike Tyson Muhammad Ali ya. Mike Tyson itu sehari dia makan 5.000 kalori. Mike Tyson tuh sehari makan 5.000 kalori. 5.000 sampai 6.000. 2-3 kali lipatnya kita. Kalau laki-laki kalori sehariannya 2.000 sampai 2.400. Kalau perempuan 1.600 sampai 2.000. Mike Tyson 5.000 sampai 6.000. Itu kalori yang dia makan tiap hari. Tapi kenapa bodinya bagus? Karena dia kerjanya juga kuat. Nah, sehingga metode diet setiap orang beda-beda. Ada yang dia fokusnya ke olahraga, ada yang dietnya fokusnya ke makanan, ada yang fokusnya ke olahraga. Terserah sesuai dengan keadaan kondisi masing-masing. Tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa kita buat challenge, tantangan. Karena ada yang buat challenge tantangan. Ibu-ibu kalau mau sehat sekarang coba ikutin tantangan saya. Jangan makan nasi, jangan makan tepung, jangan makan ini, jangan makan ini. Ini challenge buat ibu-ibu semua. Lakukan deh selama 7 hari. Nggak bisa dipukul rata seperti itu. Akibatnya apa? Yang punya mah kambuh, yang punya ini kambuh. Nggak bisa. Yang benar kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oleh karena itu dikembalikan kepada ahlinya, dikembalikan kepada coach yang berpengalaman, dikonsultan kepada ahli gizi. Seperti itu. Jadi diet pakai ilmu, bukan pakai tantangan-tantangan seperti itu. Setiap orang beda-beda keadaannya. Betapa banyak saya waktu itu pernah ke rumah sakit, dilaporkan sama perawatnya, ini ada pasien kenapa HDL naik, bukan HDL, kolesterol naik. Kenapa naik? Habis diet keto, tanpa pakai ilmu. Ya, ini kita perlu jelaskan secara komprehensif seperti itu. Oleh karena itu setiap orang beda-beda. Makanya mungkin ibu-ibu ada yang memang kalau puasa ringan udah puasa. Ada ibu-ibu yang hobi olahraga, bisa dia hobi olahraga. Intinya bagaimana diatur. Setiap orang beda-beda. Ya, beda-beda. Makanya saya sering contohkan ya. Katanya nasi bikin berat naik apa? Bikin berat badan naik. Tapi saya pengen bilang, apa kabar dengan mohon maaf tukang? Ya, tukang bangunan. Tukang bangunan kalau makan nasi itu segini nasinya. Ya. Tukang bangunan nasi segini. Ini mohon maaf ya nyebut merek pekerjaan. Jadi tukang bangunan nggak ada makan nasi. Katanya mengklaim kami kami nggak makan tepung, nggak makan nasi, nggak apa-apa. Ini pengobatan ini metode diet yang paling benar, yang paling sehat. Tapi apa kabar tukang-tukang kalau di metodenya seperti itu? Nggak jadi rumah, nggak jadi ini masjid. Kenapa? Ini lagi diet terbaik di muka bumi, nggak makan karbo, nggak bisa kerja tukangnya. Jadi nggak benar seperti itu. Kenapa tukang bisa makan nasi seperti itu? Karena dia keluar terus energinya. Tukang itu pagi-pagi udah kopi pakai gula. Ntar jam 9 kopi pakai gula lagi. Jam 10 zuhur kopi pakai gula lagi. Ya. Sehingga gulanya sudah kopinya kental, gulanya banyak. Tidak seperti saya kan kebanyakan duduk, akhirnya saya kopi tanpa gula. Ya. Kenapa nggak pakai gula? Saya sering jawab, karena ada yang manis di rumah. Kan gitu ya. Jadi kalau buat kita yang jarang gerak, jarang bergerak, jarang ini dan sebagainya, kita kurangi gula. Tapi beda tukang itu mungkin udah kopinya kental, gulanya sekian sendok. Tapi karena mereka kerja terus.
Saya belum pernah ketemu apa namanya tukang bangunan itu obesitas, nggak ada. Kenapa? Ini bukti ya. Ada nggak tukang bangunan obesitas ya? Justru kita ini yang katanya pola hidup sehat, makan kukusan terus tiap hari, makan rebusan terus tiap hari, makan real food tiap hari. Ya, justru kita ini apa namanya badannya ya seperti itu pokoknya ya. Makanan ya kayak tadi ya, sudah real food apa semua tapi sekali nge-like postingan gorengan bengkak. Kan gitu ya. Nah, jadi itu intinya kita kembalikan mindset 4 hal ini. Ya, 4 hal. Jadi kalau pengen menurunkan berat badan di zaman ini, justru saya lebih setuju ke arah puasa dan olahraga. Saya lebih setuju ke arah sana. Puasa dan olahraga. Atau intermittent fasting. Lebih setuju ke arah sana seperti itu. Ya. Silakan juga kalau mau pakai pantangan-pantangan silakan, tapi kalau saya kok lebih kalau banyak pantangan kayaknya susah hidup jadinya ya. Ya boleh secukupnya, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebihan. Makan aja udah, karena Allah perintahkan makan dan minum jangan berlebihan. Ya. Kalau terlalu kalau fokus kepada makanan nanti banyak nggak bolehnya, nggak boleh sana, nggak boleh itu. Semua bisa, karena prinsipnya adalah defisit kalori dan menjaga massa otot. Seperti itu. Kita lanjut slide selanjutnya, di slide ya. Slide selanjutnya, slide ke-7. Kita baru slide ke-7 1 jam ibu-ibu. Masih ada 93 slide lagi. Kita lanjut. Kemudian slide yang ke-7 di situ, bagaimana cara kami terkait pola makan. Pertama kita nggak ada, saya sama istri nggak ada pantangan sama sekali. Masih makan nasi, makan tepung, makan apa, cuma kita atur, kita kurangi. Ya contoh nyata misalnya kan gula, kita kurangi. Tapi masih makan gula nggak? Masih. Kalau keluar jajan sekeluarga masih. Anak-anak beli es krim saya nyicip juga kok. Nyicip es krimnya. Ya, yang itu ada gulanya, boleh. Ya, masih makan gorengan. Masih makan, apalagi mau buka puasa. Wah, nggak afdol nggak pakai gorengan. Ya, coba sekarang ibu-ibu buka puasa, Allahu Akbar. Di depan ada 2 pilihan. Ya, di depan ada 2 pilihan. Di depan itu ada gorengan sama ada Ada apa ya? Ada makanan yang lain, pilih yang mana kira-kira ibu? Ya, ada kolak sama gorengan. Ya, saya pilih gorengan. Ya, bahkan sebagian orang itu makan kurma untuk sebagai sunnah aja 1. Habis itu gorengan, habis itu kan gitu ya. Kurmanya untuk menerapkan sunnah 1 aja gitu udah. Habis itu gorengan yang bablas. Ya. Saya buka puasa pakai gorengan kok, Bu. Ya, pakai cuma diatur jarak, diatur ya, jangan banyak-banyak. Ya, gorengannya fokus ke arah tahu, perbanyak tahu ya. Kenapa? Tahu itu sumber protein ya. Oke, seperti itu. Jadi kita tidak ada dan tidak anti total, dikurangi dan diatur. Kemudian nanti kita bahas juga, ada pembahasan lebih lanjut. Kita bahas pembahasan secara syariat. Apa diet secara syariat? Diet yang benar secara syariat adalah diet yang sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Kita masuk pembahasan secara syariat. Banyak pertanyaan, bagaimana diet ala Rasulullah? Bagaimana diet yang sunnah? Apa kita harus makan unta? Karena Nabi makan unta. Apa kita harus makan kurma? Karena Nabi makan kurma. Apa kita harus minum susu kambing? Karena Nabi mengembalakan kambing dan minum susu. Apakah harus makan 2 kali sehari? Atau makan 3 kali sehari? Kita sarapan atau enggak? Ya, itu ada pertanyaan, bagaimana penjelasan sesuai sunnahnya? Bagaimana diet sunnah? Jawabannya simple. Bagaimana diet yang sunnah itu? Diet yang sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ini jawaban secara syariat. Ya.
Bagaimana diet yang sunnah? Diet yang sesuai dengan perkataan para ulama, dengan kebiasaan kaumnya. Dan ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Jadi pernah Nabi SAW itu bersama Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid dengan Nabi sukunya berbeda, kabilahnya beda, kebiasaannya beda. Suatu hari disediakan yang namanya dhob di depan Nabi SAW. Dhob ini dia seperti kadal ya, kadal gurun. Kalau diterjemahkan biawak nggak tepat, tapi penampakannya mirip seperti biawak. Dhob halal, biawak haram. Dhob jinak, biawak buas. Dhob cuma makan tumbuh-tumbuhan gurun. Kalau buat biawak makan kobra, makan kucing, makan ikan, makan macam-macam. Sehingga dhob halal. Disediakanlah dhob seperti biawak. Itu bisa di searching di googling. Itu dhob seperti biawak. Disuguhkan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi nggak makan. Ya, gara-gara nasi. Nasi itu bahkan kebanyakan makanan pokok itu sebenarnya kalorinya rendah, nggak banyak, 200 saja itu kalorinya. Gue nggak makan nasi, dia diet nggak makan nasi, tapi nanti minum boba, minum teh Thailand, minum inilah. Ini yang menyebabkan naik berat badan. Gue nggak makan nasi, tapi makan roti, makan ini, semuanya sama. Saya nggak makan nasi, tapi makan kurma. Kurma juga kalorinya tinggi, hanya saja indeks glikemiknya rendah. Ini perlu kita pahami. Seperti kayak gitu. Jadi yang namanya makanan, kalau ditanya diet secara sunnah, sesuai kebiasaan kaumnya. Ya justru dengan diet aneh-aneh diekspor dari luar negeri, dari apa, nggak cocok dengan orang Indonesia. Ya. Pakai diet ini, enggak. Kita sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Apakah bisa sehat, bisa turun berat badan? Bisa. Karena fokus bukan pada makanan. Ya. Dan karena saya cukup sering dikirimkan ya video bahaya gluten. Saya pokoknya sekarang makannya gluten free. Silahkan aja, tapi bilang gluten bahaya, tuduhan yang berat terhadap gluten. Kita bahas gluten sedikit ya. Kita bahas sedikit. Gluten ini sebenarnya protein, semacam protein yang normal yang ada pada produk gandum dan tepung. Itu pasti ada. Pasti ada. Kalau dimakan dengan jumlah yang normal biasa aja nggak apa-apa. Yang bahaya berlebihan, apalagi orang Indonesia. Karena orang Indonesia tubuhnya tidak terpapar dengan gluten. Ya, orang Indonesia nggak terpapar karena bukan makanan pokok kita. Tapi orang-orang luar negeri, mereka dari kecil terpapar dengan gandum, gluten. Jadi mereka biasa. Jadi gluten bukan suatu hal yang bahaya. Ya, kalau dimakan secukupnya, tidak berlebihan, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi diet yang sesuai sunnah, yang sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Jadi ibu-ibu balik lagi sekarang deh, makan nasi lagi. Yang kemarin telah menzolimi minta maaf coba deh. Ya, yang kemarin telah memfitnah keras gitu ya. Balikin lagi ya. Kenapa? Karena saudara-saudara kita di luar sana itu bekerja, berpeluh, berkeringat demi sesuap nasi. Jangan sampai kita menzolimi nasi. Ya. Dan yang menyebabkan penyakit bukan makanan. Makanan anugerah dari Allah. Betapa banyak yang gara-gara nasi goreng, gara-gara ini banyak.
menyalahkan makanan. Padahal di luar sana, Masya Allah, ya, saudara kita di Palestina, di Suriah, mereka cuma bisa makan apa yang bisa dimakan. Mereka makan, ada roti, dia makan untuk mengenyangkan perut. Di Palestina, di Suriah, apa yang ada dia makan, bersyukur. Sedangkan kita baru makan, ya Allah kalorinya 30, ya Allah kalorinya sekian, kolesterol. Jadi kita nggak bersyukur dengan makanan. Kenapa? Karena dietnya fokus pada makanan saja. Harusnya kita lihat makanan bersyukur. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am. Harusnya begitu habis makan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan ini. Ya, bukan ketika kita lihat makanan langsung aduh kolesterol, asam urat, hipertensi. Bukan seperti itu. Karena beberapa metode-metode diet yang terlalu fokus pada makanan, ya, ini bukan menyebabkan, supaya tidak menuduh ya, bisa mengantarkan, berpotensi seseorang tidak mensyukuri nikmat makanan. Bahaya mie instan. Mie instan tuh bahaya. Mie instan begini bahaya. Keluar influencer, keluar dan sebagainya ngomong mie instan bahaya. Tapi apa kabar saudara kita yang di tempat bencana, longsor, kebakaran, gempa, Masya Allah dibagikan yang namanya apa? Mie instan itu bisa menolong mereka. Itu bukti bahwasanya itu tidak bahaya. Tidak bahaya ya. Ini kita bahas sekilas bagaimana makanan yang disunahkan, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Mudah-mudahan ini kita bisa membuka pikiran kita supaya tidak terpengaruh dengan berbagai macam pola diet yang terlalu fokus pada makanan. Karena beberapa pola diet yang terlalu fokus pada makanan itu hanya viral sebentar aja, habis itu hilang. Kenapa? Karena pseudoscience. Karena bukan begitu caranya. Berbagai macam metode diet yang dikembangkan, dipopulerkan oleh tokoh-tokoh, viral sebentar aja hilang habis itu. Ada metode diet yang dikembangkan oleh salah satu YouTuber paling terkenal di Indonesia. Masih ingat nggak, mbak-mbak, ibu-ibu? Metode diet yang dikembangkan oleh YouTuber terkenal di Indonesia. Dulu heboh, semua nyoba, sekarang hilang. Viral diet ini viral, habis itu hilang, karena cuma viral sesaat doang. Sesuatu yang pseudoscience tidak terbukti secara sains, maka dia tidak akan bertahan lama, karena hanya viral sebentar. Cuma viral sebentar, karena kekuatannya ada pada viral. Yang benar apa? Kita kembalikan kepada ilmu yang dipelajari oleh guru-guru kita, teruji, ada jurnalnya, ilmiahnya, dan telah dilakukan oleh dan dipraktekkan oleh praktisi dan ahlinya, seperti itu. Ya, jadi mulai sekarang diet itu ya sesuai kebiasaan kaumnya, dan insya Allah bisa dan lebih menikmati dan bersyukur dengan makanan. Mulai sekarang ketika kita menghadapi makanan yang kita tanamkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih bisa makan ini, masih bisa seperti ini. Jangan yang kita pikirkan kolesterolnya, dietnya naik dan sebagainya. Bersyukur dulu, sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Bersyukur, gembira dan sebagainya. Seperti itu. Dan jangan pernah menyalahkan makanan. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimana kita di sini sia-siakan. Ada sebagian makan, ya, makan. Kemudian apa? Akhirnya karena setelah pakai aplikasi ngitung kalori, ntar lu nih, ini telur sekian kalori, mie sekian kalori, waduh, ini kalorinya 700 nih. Kan target kita 500. Oke, kalau gitu setelah diambil dibuang dikit. Atau mungkin dimakan disisain. Habis itu apa? Dibuang. Ya, justru kita malah kadang-kadang tabzir hanya karena pengen diet dan menyalahkan makanan. Ya. Oleh karena itu kalau saya pilih pendapat, saya pilih kalau ingin hidup sehat dan menurunkan berat badan, dan alhamdulillah terbukti saya bisa membuktikan. Makanya sebenarnya ngomong karena bisa membuktikan ya. Saya fokus ke arah puasa, olahraga, pantangan nggak ada. Ini lebih nikmat menjalani hidup.
Dan tentunya makanannya memang tidak ada pantangan tapi diatur dengan ilmunya. Oleh karena itu di slide yang 7 itu saya sampaikan kita belajar dasar-dasar ilmu gizi. Kita mulai sekarang kritis terhadap nilai komposisi kandungan makanan. Makanya sekarang ibu-ibu kalau belanja atau apa langsung balik. Lihat di belakang kandungan makanan, label makanannya lihat. Kita harus jadi konsumen yang cerdas. Kita lihat di situ. Dan ini pun ada teknik membacanya supaya tahu. Kita lihat di situ, balik semua makanan dibalik. Lihat di situ berapa gulanya, berapa proteinnya. Kita belajar dasar-dasar ilmu gizi. Untuk anak-anak kita juga. Ya, untuk gula sehari 40 sampai 50 gram. Ya, atau setara dengan 4 sampai 5 sendok. Ya, kita baca, kita lihat situ kandungan gula berapa. Kita baca, jadi konsumen yang cerdas. Balik, lihat berapa protein, berapa ini. Kita fokus kepada makanan yang tinggi gizi rendah kalori. Kita lihat mana yang gula paling rendah, mana yang proteinnya tinggi, mana seratnya tinggi. Jadi kalau protein dan serat cari yang tinggi, kalau gula dan karbo cari lemak cari yang rendah. Dan ini ada ilmunya semuanya. Ada ilmunya, membaca teknik membaca label makanan di situ. Karena ada perusahaan yang bermain di situ ya. Tulisannya sih gulanya 10. Ya, tapi ternyata untuk 4 kali servis. Ada makanan 500 gram, kemudian ditulis kandungan per 100 gram. Kalau gulanya 10, harusnya dikali 4 kali. Berarti sekali makan kita makan 40 gram. Harus cerdas. Itu ada teknik membaca, ada ilmunya. Membaca label makanan. Harus cerdas sekarang, balik-balik. Ya, makanya setelah dapat kajian informasi ini, saya jamin ibu-ibu di Indomaret pasti balik-balik ya. Alfamart. Lihat terus, lama berdirinya tuh, lihat. Tapi emang harus jadi konsumen yang cerdas. Harus jadi konsumen yang cerdas. Lihat berapa kandungan gulanya, proteinnya, lemaknya, seratnya berapa. Harus jadi konsumen yang cerdas. Lihat di situ. Dan tentunya situ ada ilmu gizi. Ya, cari susu yang cari yang 100% susu. Lihat di situ. Ya, memang 100% susu ada ya. Cari UHT yang 100%. Lihat. 100% susu di situ gulanya nggak ada tapi laktosanya 10. Tapi laktosa nggak apa-apa karena itu gula bawaan dari susunya. Itu nggak apa-apa, kita lihat. Cocok untuk anak-anak kasih yang seperti itu 100%. Ya, kita harus cerdas. Itu ada tekniknya. Kita belajar dasar-dasar ilmu gizi, makanan. Kita belajar juga sifat makanan, mana yang indeks glikemiknya tinggi, mana yang indeks glikemiknya rendah, mana yang tinggi serat, apa itu indeks glikemik. Itu ilmu-ilmu dasar gizi yang kalau menurut saya semua harus tahu supaya sehat. Seperti itu. Kita lanjutkan slide yang ke-8. Baru slide yang ke-8 ini ibu-ibu para jamaah. Kita mau sampai kapan ini biar selesaiin 100 slide. Kita masuk slide yang ke-8. Jadi bagaimana terkait dengan pola makan? Kita berusaha memenuhi gizi seimbang namanya. Di mana makro dan mikronutrien itu terpenuhi. Makronutrien. Karbohidrat, lemak, protein. Ini makronutrien. Kita imbangi. Demikian juga mikronutrien berupa mineral dan vitamin. Kita imbangi juga. Dan ini semua gizi. Sehingga saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan mie instan nggak punya gizi. Siapa bilang nggak punya gizi? Di situ dia ada karbohidrat. Dan karbohidrat dalam ilmu gizi termasuk makronutrien. Kita butuh karbohidrat. Jangan sampai kita tuh meremehkan atau memberikan gelar-gelar buruk pada makanan. Ngapain makan mie instan nggak ada gizinya? Siapa bilang nggak ada gizinya? Di situ ada protein, walaupun jumlahnya sedikit. Hanya saja memang kalau mie instan itu kalau kita balik, memang kandungan garamnya tinggi banget. Kandungan garamnya tinggi banget. Ya, kandungan garam. Saya sering bolak-balik ya. Ya, kandungan garamnya itu kadang-kadang sampai 80% kebutuhan garam kita. Itu mie instan. Memang yang bikin itu adalah kandungan garamnya. Oleh karena itu teknik saya kalau makan mie rebus, airnya nggak saya habisin. Supaya garamnya nggak masuk semua. Itu terserah ya, tapi kalau mau habisin boleh, habis itu lari ya. Kebakar biar keluar lagi dia protein. Itu seperti itu adalah pilihan masing-masing. Kalau sesekali nggak apa-apa. Itu semua ada ilmunya, ada teorinya. Jadi kita penuhi makro dan mikronutrien. Ada juga yang bilang buat apa gula? Gula racun katanya. Siapa bilang? Gula itu gizi.
dia makronutrien, glukosa dibutuhkan bagi beberapa orang. Ya. Termasuk contohnya orang yang butuh energi banyak, yang langsung diolah seperti tadi, mohon maaf, tukang. Tukang kalau nggak dikasih pagi kopi nggak bisa kerja dia. Pak tukang, kopinya tanpa gula ya biar sehat. Nggak kerja dia ntar, nggak jadi masjid, nggak jadi rumah, nggak jadi apa. Jadi kita makan fokus kepada pemenuhan gizi, makro dan mikro, gizi seimbang. Kita penuhi, terutama sayur dan buah-buahan. Kemudian memperhatikan asupan protein. Ya, jadi ingat, kalau ingin sehat kita fokus kepada protein dan serat. Protein dan serat. Karena kita itu ini mirip seperti konsep surga dan neraka. Ya, jadi kalau surga surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang buruk, neraka dikelilingi hal-hal yang baik. Begitu juga serat sama protein ini baik, tapi pada nggak suka. Serat sama protein. Makan sayur pada nggak suka. Sebagian orang makan protein pada nggak suka, nggak kuat. Padahal dua ini ya orang Indonesia tuh kurang. Serat sama protein. Justru yang enak-enak seperti tepung, lemak dan gula enak-enak, neraka tapi. Gitu ya. Dan orang Indonesia khususnya itu kurang protein. Orang Indonesia sangat kurang. Makanya salah satu cara mencegah stunting di Indonesia ini adalah memperbanyak konsumsi protein bagi anak-anak kita. Kasih telur, kasih ikan dan sebagainya. Itu untuk mencegah stunting. Ya, yaitu perbanyak sayur dan protein. Ya, proteinnya. Nah, orang Indonesia kurang protein. Indonesia kurang protein karena kebiasaan kita yang ngemilnya entah kenapa ya. Jadi di sini jadi kalau saya mau cerita tentang protein ini ada cerita ya. Saya punya profesor anak yang dia fokusnya ke bagian gizi, profesor anak. Dia kasih kuliah, saya dengar kuliahnya. Profesor anak saya ini di UGM ya, dia bilang dulu orang Indonesia di masa kerajaan, entah kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dulu orang Indonesia tinggi-tinggi katanya. Orang Indonesia tinggi-tinggi. Ini profesor saya dulu, guru saya, spesialis anak. Dulu orang Indonesia di zaman kerajaan tinggi-tinggi. Kenapa di zaman kerajaan dulu tuh masih fase berburu? Dan makan proteinnya banyak. Proteinnya banyak. Makanya digambarkan orang-orang zaman dulu tinggi ya, Gajah Mada tinggi besar. Karena makannya protein, asupan protein tinggi. Tinggi-tinggi katanya loh. Nah kemudian konon katanya Indonesia dijajah berapa lama? 350 tahun. Akhirnya apa? Akhirnya protein nggak makan lagi. Makannya semuanya karbo semua. Padahal protein itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya protos, yang artinya inti. Jadi kalau kita membangun itu intinya dulu protein. Nah sehingga ketika masa penjajahan Indonesia nggak makan protein, gizinya nggak ada. Makannya apa? Nasi. Makannya apa? Singkong. Jadi asupan protein nggak ada. Sehingga selama masa penjajahan terjadilah stunting. Anak-anak itu stunting itu kan kurang gizi, akhirnya apa? Pendek. Yang dulunya tinggi, stunting bertahap, akhirnya jadilah kita pendek seperti ini. Itu teori beliau. Mulai pendek. Kenapa? Kurang protein. Karena protein itu protos, inti secara bahasa Yunani, inti dari itu semua. Kita harus banyak protein. Nah alhamdulillah dengan kemajuan zaman, anak-anak kita sekarang gizinya bagus-bagus. Makanya anak-anak sekarang cenderung lebih tinggi daripada bapak dan ibunya. Benar apa enggak? Karena gizinya dan proteinnya sudah tercukupi. Ya. Orang Indonesia kurang protein, makanya protein. Makanya saya punya kebiasaan di rumah itu beli telur banyak, saya rebus. Kalau pengen ngemil saya pasti makan telur. Kenapa? Mengejar asupan protein. Sekitar 40 sampai 60 gram per hari. Satu telur kalau dia sedang itu ada protein 6-8 gram di situ. Teori kita harus belajar. Jadi hari ini udah makan protein berapa? Kayaknya kurang nih, udah makan telur. Jadi seperti itu kita ngatur ilmu gizinya. Seperti itu. Ya, kita belajar pakai ilmu. Pakai ilmu. Ya,
Seperti itu. Kalau buka puasa kan gorengan bermacam-macam ya. Ada telur goreng, ada tahu goreng, tempe goreng, ada pisang goreng, ada apa lagi? Bakwan, ada apa lagi? Ubi goreng dan sebagainya. Maka kalau untuk buka puasa saya pilih itu tahu goreng. Dan tahu goreng itu tentunya dalamnya isinya sayuran, bukan isinya bihun. Kenapa? Di situ ada serat sama ada protein. Jadi saya kalau buka puasa pilihnya adalah tahu goreng. Makanya saya biasanya sekali beli tahu tuh 100.000 banyak, simpen di freezer, ntar diangetin di oven, ntar buka puasa pakai itu. Ya. Dan dari semua jenis gorengan yang paling banyak kalorinya bakwan. Tapi yang paling enak. Tapi nggak apa-apa ya, boleh sekali-kali, bukan nggak boleh sama sekali. Nah itu kita pakai ilmu dong caranya. Bukan langsung jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Kita pakai teori semuanya. Ya, pakai teori. Ya, kalau tadi pagi udah banyak minum gula, ya sekali-sekali bolehlah minum gula. Asalkan tidak lebih dari 40 sampai 50 gram sehari. Atau takaran sendok itu 4 sampai 5 sendok makan. Seperti itu. Kita kan pakai teori. Pakai ilmu. Kita lanjut slide yang ke-9, masih terkait pola makan. Jadi tetap makan. Ya, justru orang tuh bisa berhasil sukses kalau justru dia makan kut aja. Jadi kalau pengen defisit kalori, nggak usah nambah boba, nggak usah nambah teh Thailand, nggak usah nambah makanan viral, nggak usah nambah apa. Cukup makan nasi 3 kali sehari, bikin kenyang, maka itu sudah bisa. Karena yang bikin yang bikin surplus kalori bukan kut kita, bukan makanan pokok. Tetapi tadi ya makan macam-macam tadi, tambahan-tambahan tadi. Makanya sebagian ada punya teori makan pokok 5 kali sehari tapi sedikit-sedikit. Justru kalorinya lebih rendah. Nanti sekarang makan nasi, jam sekian makan nasi cuma kan berat gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap makan. Ya, tetapi sesekali diatur ya. Nggak tiap hari gitu ya. Nasi Padang tetap makan. Ya, makanya nasi Padang ini kan nasi. Ya. Nah, ini anugerah dari Allah gitu. Kemudian makan di restoran juga nggak apa-apa, sekali-sekali nggak apa-apa, makan snack, makan es krim, sesekali aja, boleh, ya bukan nggak boleh sama sekali, ya cuma kadang-kadang kalau es krim apa itu prinsipnya ibu-ibu kan, ya sekali-kali aja, sekali, ya ini sekali aja kok, sekali-kali, karena kalinya berapa kali gitu, kayak gitu. Ya, kemudian itulah apa ya mindset yang kita atur. Artinya ini semua adalah mindset yang sudah ngalir di otak kita. Bukan suatu hal yang dipaksakan. Kalau enggak stres, atur. Contoh misalnya hari ini kita ada 3 undangan kondangan. Pagi kondangan, siang kondangan, malam kondangan. Enggak mungkin kondangan kita kan jaim, jaga iman gitu kan. Ya. Tentu nggak bisa, rugi kondangan itu cuma ngambil doang, ngambil apa ya semua. Misalnya kondangan nih, ada kondangan kan ada apa namanya? Kalau kondangan kan biasanya kan ada berapa stand kan? Ada stand nasi Padang, ini semua tuh. Ibu-ibu nyoba satu stand doang nggak? Enggak kan semua stand dicobain gitu kan. Ya kan? Oke, hari ini ada paginya kondangan, semua stand dicobain. Siangnya kondangan, semua stand dicobain. Malamnya kondangan kalap. Nggak apa-apa, sekali-kali kalap. Tapi besoknya langsung puasa. Kayak begitu dong mindset kita. Nggak sempat sahur, intermittent fasting. Jangan anggap ibadah. Kan begitu konsepnya. Jadi hidup tuh mudah aja. Nggak usah datang kondangan. Ya, yang lainnya makan biasa. Dia cuma pilih 2. Nggak makan nasi, nggak apa-apa, itu pun sedikit. Nggak. Nikmati hidup. Jadi konsep itu seperti itu. Bukan yang serba terbatas, serba ini dan sebagainya. Gak apa-apa, kalap gak apa-apa, tapi besoknya langsung puasa. Gak bangun sahur intermittent, kan bisa, kayak begitu. Ini kita bisa atur seperti itu. Kita pindah slide yang ke-10. Gimana? Izin ada sedikit pengumuman. Iya, gimana? Pengumuman? Iya. Oh silakan. Ya, jamaah sekalian izin memberitahukan kepada pemilik mobil. Sepertinya sih Kijang Innova ya dengan B2446 PKW untuk segera dipindahkan karena ada komplain terkait dengan posisi mobilnya. Demikian.
mobil Innova putih B2446 PKW untuk dipindahkan parkirnya. Demikian, barakallahu fikum. Ya, baik, ibu-ibu, para akhwat, para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi Allah, kita lanjutkan ya, slide yang ke-10. Ya, jadi kemudian kita kembali pada konsep menurunkan berat badan. Ya, kita tidak perlu, jangan sampai terlalu stres, terlalu memikirkan berat badan. Jadi kembali lagi kepada pola hidup sehat. Karena terlalu stres memikirkan berat badan itu akan bikin susah. Bagi ibu-ibu yang punya suami, selama suami ridho dengan ibu sekarang, dengan penampilan ibu-ibu sekarang, nggak usah terlalu stres berlebihan. Yang penting suami ridho. Istriku, walaupun engkau besar, yang penting engkau muat di hatiku. Gitu. Gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah ya. Kita fokus kemana? Fokus ke pola hidup sehat. Nggak usah terlalu fokus ke arah berat badan, jadi stres, jadi apa kayak gitu. Ya, yang penting kan masih muat di hati. Ya, justru kalau kita lihat lagi faktor stres kena berat badan ini yang menyebabkan gagal diet. Karena stres, depresi dan sebagainya ini menyebabkan seseorang akan melampiaskan dengan banyak makan. Dan belum lagi di slide yang ke-10 itu saya jelaskan betapa banyak program diet yang penerapannya kurang tepat. Kalau ibu-ibu, para akhwat, ummahat menerapkan program diet, sedang diet makanan, kemudian muncul gejala seperti ini, tinggalkan, dietnya ada yang salah dan tidak akan berhasil. Pertama, diet keringat dingin. Keringat dingin, kenapa? Karena nahan lapar. Yang kedua, lemes. Seharian lemes. Kenapa nggak sarapan? Nggak biasa. Ya. Saya pernah ketemu orang ya, pagi-pagi lemes. Kenapa lemes? Iya, tadi pagi cuma sarapan 2 telur rebus saja. Emang biasa sarapan? Iya, biasa sarapan. Sekarang lemes. Jadi seharian dia lemes, nggak konsentrasi, nggak kerja. Skip sarapan yang teorinya mungkin sekitar 400 atau 500 kalori, cuma makan telur. Telur ya, telur 1 biji, 2 biji katanya. Tapi seharian lemes. Daripada seperti ini, mending pagi-pagi lari, jogging gitu ya, angkat beban, habis itu sarapan, kan semangat hidup kan, artinya nol lagi begitu. Apalagi olahraganya secara teori adalah olahraga yang membangun massa otot. Karena kalau massa otot meningkat, dia akan mengkonsumsi energi lebih banyak dan menyimpan glukosa lebih banyak. Jadi dia bisa menampung glukosa, karbohidrat yang lebih banyak, sehingga menunda diubah menjadi lemak melalui proses gluconeogenesis. Ya, makanya salah satu tekniknya adalah dengan cara membentuk, meningkatkan massa otot. Meningkatkan massa otot. Dan ibu-ibu jangan ini mindset yang kurang tepat. Ustadz, saya nggak suka, Pak dokter, saya nggak suka olahraga angkat beban, saya maunya kardio doang. Kenapa nggak suka olahraga angkat beban? Saya takut kekar seperti Adi Rai gitu. Ini kan cowok-cowok yang denger nih langsung langsung agak nganga sedikit gitu ya. Waduh, emangnya gampang banget bangun otot? Nggak semudah itu bangun otot. Seperti itu ya. Oke, kemudian lemas, kemudian mah kambuh. Udah tinggalkan metode diet seperti ini. Cuma dapat ruginya doang, nggak berhasil. Kemudian program diet yang kurang tepat lagi, kolesterol naik, nggak benar nih. Kemudian metode diet yang tidak benar lagi, selama diet mood seharian, ini metode diet yang tidak tepat, tinggalkan. Jadi kalau sampai diet, ngatur makanan, saya ulangi, keringat dingin, lemes, mah kambuh, moodnya tidak bagus seharian, ini metode diet yang berbahaya, ditinggalkan dan tidak berhasil. Yang benar, metode dietnya itu dijalankan dengan happy, senang, gembira, nggak ada beban, dan insya Allah justru ini yang berhasil dan insya Allah bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Kita lanjut slide yang ke-11. Kita berbicara tentang diet dan menurunkan berat badan. Setiap orang beda-beda dan bahkan pada keadaan tertentu perlu konsul ke ahlinya. Kadang dia perlu konsul ke ahli gizi.
Kadang dia perlu konsul kepada coach yang ahli, memilih olahraga yang tepat untuk dia. Apakah kardio yang fokusnya ataupun berat badan. Dan kardio pun banyak jenisnya. Berat badan pun berat beban pun banyak jenisnya. Dan nanti juga terpengaruh dengan umur, terpengaruh dengan kalau bahkan sampai pada tahap kita perlu periksa lab secara lengkap. Kita lihat berapa kandungan tiroidnya, apakah dia hypertiroid atau hipotiroid. Ini maka semua kembali kepada ahlinya. Jadi sekali lagi tidak benar metode diet dan menurunkan berat badan dipukul rata. Apalagi pakai challenge-challenge begitu. Ibu-ibu coba ini ada challenge. Ya, selama 7 hari aja Bu. Jangan makan nasi, jangan makan tepung, jangan makan gula. Ini enggak benar. Setiap orang beda-beda. Akhirnya apa? Karena dipukul rata, muncullah yang mahnya kambuh, ininya kambuh dan sebagainya. Yang benar cara menurunkan berat badan setiap orang beda-beda. Ada yang fokus, ada yang nanti diarahkan ibu fokus ke puasa aja. Karena mungkin lututnya begini. Ibu nanti fokusnya ke olahraga, tapi yang ini. Seperti itu. Oh, ibu setelah diukus massa ototnya kurang banget. Perbanyak dulu latihan beban untuk meningkatkan massa otot. Setiap orang beda-beda. Itulah butuh ilmu. Butuh konsul kepada ahlinya. Dan ini perintah Islam. Antu'addul amanata ila ahliya. An amanati ila ahliya. Kita serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan perintah Islam kembali kepada ahlinya. Jadi kalau pengen diet yang benar konsul. Dan banyak teman-teman saya dia sudah mencoba berbagai macam diet ala ini, diet ala ini gagal. Tapi saya sampaikan coba sekarang konsul ke ahlinya. Dia datang ke ahli gizi, diperiksa macam-macam ya, kemudian setelah ke ahli gizi dia pergi ke coach yang dia akan mengarahkan jenis olahraga apa yang tepat untuk dia. Bagaimana apanya. Setelah itu berapa bulan kemudian dia lapor sudah turun berat badan dengan cara yang nikmat, bahagia, nyaman dan tidak stres. Setiap orang beda-beda. Ya, beda-beda setiap orang caranya. Tidak bisa dipukul rata. Kembalikan kepada ahlinya. Teman-teman ahli gizi itu sekolah 4 tahun mereka. Ngapain? Sekolah belajar. Ada rinciannya. Bukan sekedar semata-mata hanya mendengar influencer. Betapa banyak para ahli. Ini kita masuk namanya sekarang zaman matinya kepakaran. Kita ulangi, kita masuk ke zaman matinya kepakaran, di mana ada orang pendatang baru, ya baru nonton video influencer, dia berani membantah profesor, doktor yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, sudah menghasilkan murid, sudah teruji dan sudah sudah keluar berbagai macam tulisannya. Hanya mendengar siapa? Influencer saja. Influencer ini pun orang baru juga dalam dunia diet, dalam dunia olahraga. Tiba-tiba ngomong ini bahaya, ini bahaya. Kemudian ada pakarnya ngomong. Ini pakarnya profesor, doktor, teruji berpuluh-puluh tahun, menghasilkan murid yang banyak. Muridnya pun termasuk orang-orang yang ini melalui ujian, melalui ini berpengalaman di lapangan. Tiba-tiba dibantah oleh orang yang baru nonton YouTube, baru nonton influencer, nonton dibantah. Ini nggak benar. Kita hati-hati, kita masuk ke dalam zamannya matinya kepakaran. Yang viral lebih didengarkan daripada pakar. Teman-teman saya cuma geleng-geleng aja. Teman-teman saya ada ahli gizi, sekolah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, punya murid yang banyak. Dan kalau punya murid, pasti muridnya kritis, bertanya apa dan sebagainya. Teman-teman saya sering, dia punya postingan edukasi, dibantah. Oh nggak bener kamu, salah, gini sebagainya. Yang bener yang ini, katanya. Cuma kena viral doang. Zaman matinya kepakaran. Ya. Matinya kebakaran. Seperti itu. Kita kembalikan kepada ahlinya. Jadi kalau pengen sehat, pengen diet, kembalikan kepada ahlinya. Seperti itu. Baik ya. 10 menit lagi sesi tanya jawab ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian jangan terlalu stres. Jadi bagaimana cara nurunin berat badan? Kita nikmati. Bahkan secara teori ideal, menurunkan berat badan sebulan itu 2-4 kilo aja. Berarti sepekan sekilo. Ini yang dianjurkan oleh para ahli. Nurunin berat badan sebulan berapa? 2-4 kilo aja. Nikmati. Nikmati. Ya, nikmati. Turun pelan-pelan. Sebulan 2-4 kilo saja. Itu ideal. Makanya jangan pernah termakan dengan iklan-iklan gitu ya. Iklan-iklan apa namanya? Berat apa namanya? Dalam sepekan berapa tuh? 5-7 kilo. Itu yang turun bukan berat badan, tapi yang turun adalah massa cairan tubuh. Ya, jangan ya. Turun tuh pelan-pelan. Perlahan-lahan. Hargai proses.
Jangan istijal. Makanya ada kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu, maka diberikan hukuman bil hirman. Hirman itu ya diharamkan, tidak mendapatkan. Ini berlaku untuk kaidah syariat dan kaidah dunia. Kalau kaidah syariat contohnya pengen dapat warisan cepat, dia bunuh. Dia bunuh bapaknya, maka nggak dapat warisan. Hirman. Ini contoh dalam syariat. Contoh dalam dunia seperti ini, buru-buru pengen nurunin berat badan tubuh, akhirnya nggak dapat. Ini namanya istijal. Ini namanya contoh kaidah fikih. Buru-buru nggak dapat. Hargai proses, pelan-pelan. Secara teori 2-4 kilo sebulan ini ideal. Pelan-pelan aja, lebih stabil. Nggak usah buru-buru. Ya. Karena berat badan tubuh kita itu tadi ya, kandungannya air, lemak, dan otot. Ya. Kemudian timbangan tuh beda banget. Itu juga perlu belajar ilmu ya. Jadi ada ibu-ibu nimbang di rumah, kemudian nimbang di masjid. Di masjid marah-marah karena lo ini bohong nih katanya. Timbangannya yang bohong gitu ya. Padahal timbangan tuh beda-beda. Ya, ada timbangan digital, ada timbangan pegas, dan semua timbangan kalau mau harus pakai kalibrasi. Jadi bisa jadi ibu-ibu sekarang nimbang pakai timbangan ini sekian, timbang pakai timbangan itu sekian, beda-beda. Seperti itu. Ya. Dan kemudian kalau punya sakit mah, GERD, hormon, penyakit lambung, maka tidak semua tipe diet bisa dilakukan cocok. Ya, dan juga kita perlu membahas tentang terkait berat badan. Kita perlu paham yang namanya BMI, Body Mass Index. Ya, jadi ibu-ibu harus paham namanya BMI, Body Mass Index. Berapa Body Mass Index yang ideal, dan Body Mass Index ternyata bukan satu-satunya tolak ukur untuk mengetahui berat badan ideal seseorang. Ya, karena binaragawan itu BMI-nya gede-gede. Karena dia ototnya besar. Makanya nanti saya di slide itu ada gambaran ya. Same weight, different shape. Ya, ada nggak di slide itu? Kayaknya slide yang kedua kayaknya. Di part yang kedua. Jadi nanti ada yang namanya same weight, different shape. Jadi dia berat badannya sama, tapi bentuknya beda. Jadi bisa jadi seseorang tuh sama-sama 100 kilo, tapi yang satu bodinya bagus, berotot. Satunya gemuk. Kenapa? Karena kalau otot itu secara teori 5-7 kali lebih berat daripada lemak. Makanya kayak binaragawan itu pasti beratnya di atas 100 kilo. Tapi bodinya bagus. Ya. Makanya dalam masalah menurunkan berat badan, BMI bukan patokan. Bisa jadi dia nurunin berat badan sambil olahraga. Tapi kok nggak turun-turun ya berat badannya ya. Contoh begini ya, ada orang olahraga. Nurunkan berat badan, dia olahraga. Kardio sama berat badan. Sama beban. Setelah sebulan 2 bulan, kok nggak turun-turun berat badan? Wajar. Kenapa? Lemak nurun tapi massa otot meningkat. Jangan bilang programnya nggak berhasil. Makanya perlu paham konsep BMI, Body Mass Index. Ya, dia ngeluh gimana sih sudah olahraga 3 bulan kok berat badan nggak turun? Ya iya. Kenapa? Karena lemak turun tapi massa otot naik. Justru bisa jadi lebih berat. Makanya berat badan bukan patokan. Karena secara teori otot 5-7 kali lebih berat daripada lemak. Di situ saya di gambarnya ada ada lemak 1 kilo sama lemak lebih berat otot. Kayak gitu. Ya. Jadi banyak yang karena fokusnya berat badan. Udah olahraga 3 bulan kok nggak turun-turun. Ya iya. Tapi coba sekarang ya olahraga 3 bulan. Sekarang lihat perubahannya. Pas naik tangga nggak ngos-ngosan. Ya, sudah bonyoknya udah nggak sakit-sakitan lagi. Itu karena kalau dia fokus. Kita lanjutkan slide yang ke-12. Dan di situ kita jelaskan saya pribadi share nurunin berat badan ini tidak membuat aliran baru. Tidak membuat mazhab atau diet ala-ala tertentu. Jadi kalau saya pengen viral bisa aja ya, saya posting gambar saya tadi, saya buat diet ala Raihan Nul Bahrain gitu ya. Ntar viral, orang-orang pada ngikutin. Viral ntar, tapi saya nggak buat diet-diet tertentu. Kenapa? Karena nggak ada diet-diet tertentu itu. Ya, yang ada adalah kembali kepada ilmu dasar kedokteran dan kesehatan. Kalau orang pengen kurus, pengen turun berat badan, cuma defisit kalori itu aja. Bagaimana cara defisit kalori? Yaitu bagaimana kalori yang masuk lebih rendah daripada kalori yang keluar.
Bagaimana caranya? Cuma dua. Pertama makan dikurangi, yang kedua olahraga untuk membakar kalori. Cuma dua, ini prinsip dasar. Nggak ada prinsip yang lainnya. Ini prinsip dasar defisit kalori. Mengurangi makanan yang masuk atau bukan mengurangi makanan. Mengurangi kalori makanan yang masuk. Karena ada makanan yang tinggi kalori rendah gizi. Ada yang rendah gizi tinggi kalori. Bisa jadi orang makan banyak tapi kalorinya sedikit. Contoh yang nyata ini ada popcorn, kemudian ada tepung. Popcornnya segunung gini sama